Halo, hari ini kita akan buat roti ungu. Nah, ini kalian bisa lihat dulu dong kelembutannya dengan tekstur yang berbeda permukaannya dari roti-roti sebelumnya ya. Dengan isian krim keju kita buat sendiri aja ya. Nih, tekstur permukaan luarnya garing. Oke, pastinya ini enak banget. Sweet potato cheese. Nah, ini ubi ungu kita kupas, rebus, dan lumatkan, hancurkan. Kemudian tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan dengan gula pasir, juga ragi instan, pastikan raginya aktif. Kemudian kita aduk dulu bahan kering, tambahkan susu bubuk full cream, lebih rekomen. Lalu garam masukkan juga, aduk kembali. Dan ini dia ubi ungunya yang udah kita lumatkan, dihancurkan, dihaluskan. Tapi tadi Mama Iji menghaluskannya manual aja. Ya, semoga halus ya. Kemudian tambahkan dengan 1 butir telur ukuran sedang dan air yang hangat. Untuk air, masukkan 90 ml dulu, jadi 90 sampai 100 ml ya. Nah, pastikan semuanya tidak ada lagi tepung yang kering dan tambahkan dengan perisa taro agar warnanya lebih cetar. Ini opsional aja, tapi sebaiknya kalau ada digunakan. Kemudian butter, ini tidak Mama Iji cairkan karena butter tuh udah lunak ya. Boleh butter, boleh margarin. Ini kita campurkan dulu pastinya sampai butter atau margarinnya tidak terlihat lagi tuh tercampur seperti itu dan konsistensinya lunak. Jadi jangan kaget ya, ini memang agak lunak. Lalu kita tutup dengan plastik atau tutup rapat, istirahatkan proofing selama 60 menit sampai double size seperti ini. Di sini Mama Iji tadi gunakan 100 ml ya. Kalian kalau nanti lihat hasilnya kalau terlalu merasa kelunakan bisa 90. Nah, kemudian olesi papan kerja dan tangan kita dengan margarin atau butter atau minyak sayur sedikit aja ya, karena adonannya lunak agar ini tidak melekat. Nih seperti ini kalian bisa lihat. Tuh. Adonannya seperti slam. Oleskan tangan dengan butter atau margarin dan akan kita folding, kita padatkan dulu. Setelah tadi mengempis ya, sambil membuang udara di dalamnya, di folding seperti ini, dipadatkan. Nih, sama sekali tidak melekat, tapi adonannya cukup lunak. Ini karena tadi manual, masih ada bulir-bulir ubi ungunya, bisa diambil aja ya. Dan ini akan kita potong menjadi, tadinya 9 tapi terlalu kecil. Akhirnya Mama Iji buat 8 bagian. Nah, setiap bagiannya ini kita folding kembali, dipadatkan, letakkan bagian halus di bagian atas. Lakukan semuanya sampai selesai, caranya mudah banget ya. Tuh, sama sekali tidak melekat walaupun adonannya cukup lunak. Ini dia hasilnya. Kalau udah selesai semua, jangan lupa ditutup dan kita istirahatkan selama 15 menit. Sambil menunggu istirahat, kita buat bahan isian. Keju cheddar yang diparut halus, kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan susu bubuk full cream. Mama Iji menggunakan full cream Denko dan 2 sendok makan gula halus, juga butter atau margarin. Nah, untuk butter atau margarin kurang lebihnya bisa ditambahkan ya. Nanti teksturnya seperti ini, tidak terlalu lunak ya. Tuh, bisa dilihat. Kemudian siapkan juga tepung gandum semolina. Tepung gandum semolina ini teksturnya kasar ya. Nah, ini kalau kalian pernah tahu, sering juga untuk menyelimuti permukaan adonan pizza. Jadi, pizzanya itu nanti crusty di bagian luar, garing gitu loh. Kalau nggak ada tepung semolina ini, kalian boleh gunakan yaitu tepung ubi ungu ya. Nah, kalau udah, ini tadi udah kita istirahatkan 10-15 menit. Ambil satu bagian dari urutan yang pertama. Kita balik ya, permukaannya halus ada di bagian bawah, kemudian dipipihkan. Bagian tengahnya tetap lebih menebal daripada bagian tepi agar isiannya nanti nggak jebol. Nah, dari isian ini kita bagi untuk 8 secukupnya. Dan kita tutup. Jadi ini bentuknya seperti roti ubi ungu Korea itu ya, cuman kan bahannya beda. Kalau itu kan dari tepung tapioka dan tepung ketan dicampur terigu. Kalau ini kita masih menggunakan tepung terigu semuanya. Nantilah lain waktu kita buat ya. Kemudian, oh ya, ini biar lebih dramatis lagi, bisa ditambahkan dengan wijen hitam biar lebih bercorak. Kemudian aduk dan ini akan kita balurkan pada permukaannya. Jadi selain tepung semolina, kalian juga boleh menggunakan oat,
boleh oat yang halus atau tepung roti yang halus. Kemudian tadi tepung ubi ungu juga bisa ya. Nah, ini kita balurkan pada seluruh permukaannya. Yang tadinya adonannya ini lunak, udah terasa kokoh. Tuh, seperti ini langsung aja letakkan pada loyang. Jadi ini bentuknya juga seperti roti Korea, roti ubi ungu Korea. Nah, ini Mami taburi sedikit pada papan kerja wijen hitamnya karena tadi tidak terlalu tampak kalah melekat dengan itu tepung semolinanya. Jepit rapat pada pertemuannya. Oh ya, untuk bahan isian kalau mau lebih ekonomis kalian bisa tambahkan dengan tepung terigu serbaguna yang udah kalian sangrai terlebih dahulu ya. Jadi sampai agak garing tepungnya. Untuk penambahannya itu sesuai selera. Kalau semakin sedikit ya semakin terasa kejunya kan. Nah, kalau udah selesai semua ini kita istirahatkan dulu 10 menit aja. Setelah 10 menit dia udah telah sedikit mengembang. Kemudian kita beri kontur. Kalau tadi kita beri kontur di awal nanti takut jebol. Jadi selain menggunakan lidi kalian boleh pakai sumpit juga ya, agak lebih aman, tidak mudah jebol. Kemudian kita lanjutkan waktu istirahat ya kurang lebih 30 menit sesuai suhu ruangan. Jadi kita beri kontur tuh agar lebih mirip dengan ubi ungu. Nah, ini kita ada 2 loyang. Satu loyang yang masih ngantri masukkan di chiller tapi kondisinya udah proofing ya. Udah siap tinggal dimasukkan di oven, dan yang satu ini langsung kita masukkan di oven. Sebelumnya panaskan oven terlebih dahulu, dan ini kita oven dengan suhu 170 derajat Celcius 18-20 menit sesuai oven kalian masing-masing. Nah, sebentar lagi yang di oven tuh akan mateng. Ini yang di chiller langsung kita keluarkan dan baru kita beri kontur ya. Nih, perlahan aja. Ini udah siap, udah proofing, udah siap dimasukkan. Ketika loyang pertama keluar, udah langsung masukkan aja loyang yang keluar dari chiller. Jadi nggak di-proofing lagi. Nah, begitu caranya teman-teman. Kita menyimpan adonan yang sedang ngantri. Kita simpan di chiller agar waktu proofingnya terhenti dan tidak overproofing. Ya, tapi setelah keluar dari chiller itu, udah langsung dimasukkan di oven. Karena tadi kondisinya udah proofing siap panggang. Ini dia hasilnya, permukaannya itu garing gitu ya. Ada sensasi yang berbeda dari tepung semolinanya. Dan ini dia kalian bisa lihat teksturnya bagian dalam ini lembut banget deh. Dengan rasa keju yang asin dan manis. Pastinya disukai anak-anak di rumah. Semua kalangan pasti suka. Nih, kalian juga bisa lihat seratnya sangat lembut, selembut kapas. Siapa bilang nggak ada roti yang selembut kapas? Ini dia. Dan ini bertahan awet lembut sampai 3-4 hari asalkan kalian masukkan dalam wadah tertutup, dalam plastik tertutup rapat ya. Rotinya masih tetap lembut selama 4 hari, tapi kalau untuk isiannya keju dan susu mungkin sampai 3 hari aja. Jadi semua tergantung isiannya nih. Permukaannya itu terlihat seperti kertas gitu, kayak karton gitu ya. Kalau kita tekan-tekan. Tuh, seperti karton, tapi bagian dalamnya lembut sangat. Gebu kata orang sana. Ini dia hasilnya, matang sempurna. Menggunakan silikon mat ini juga oke banget. Hemat, ekonomis, tinggal dicuci, nggak mesti beli-beli kertas baking lagi ya. Untuk pembelian alat baking, cooking, dan kitchen, lihat linknya di kolom deskripsi. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.